Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Roma 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara terkasih dalam Tuhan, konsep pengampunan yang secara umum kita ketahui adalah sebuah konsep yang kita semua tahu bahwa kita harus menyampaikannya kepada orang yang bersangkutan. Tetapi faktanya hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita cenderung menghindari orang yang telah menyakiti kita. Saat saya dahulu membayangkan bagaimana harus mengampuni orang lain, saya selalu mempunyai beberapa gambaran tentang bagaimana idealnya hal itu seharusnya terjadi. Pertama, orang itu akan sadar dengan sendirinya apa yang telah mereka perbuat dan betapa menyakitkannya hal itu bagi saya. Yang kedua, mereka akan datang kepada saya dengan permohonan maaf yang besar dan keinginan untuk memperbaiki hubungan kembali. Kedengarannya seperti mudah, bukan? Ternyata kedua gambaran itu salah. Faktanya tidak seperti itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, pengampunan sesungguhnya bukanlah tentang orang lain. Pengampunan adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil demi kebaikan kita sendiri. Pengampunan adalah sebuah keputusan untuk menyingkirkan dendam dan memilih kebebasan dan kasih sebagai ganti amarah, memilih damai sejahtera daripada sakit hati, memilih untuk menjaga hubungan daripada menghitung skor tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, memilih untuk memberkati daripada mengutuki. Kita semua mempunyai pilihan untuk tetap menyimpan dendam yang telah kita bawa, yaitu amarah yang membenarkan diri sendiri, yang membebani kita dan menyimpan daftar terperinci tentang bagaimana orang lain telah menyakiti kita, atau melepaskannya dengan mengesampingkan harga diri kita dan memutuskan bahwa masa depan kita lebih layak diperjuangkan dan dipertahankan dengan cara memberikan pengampunan kita. Pengampunan memang tidak akan merubah masa lalu kita, namun akan memberikan kita kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara telah diperlakukan tidak adil, dilecehkan, dihianati, dan berbagai hal lainnya yang melukai saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalasnya, melainkan mengampuni, bahkan memberkati orang yang menganiaya kita, menyakiti kita, berbuat tidak adil kepada kita. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Sesungguhnya kita sangat tidak layak untuk diampuni, tetapi Yesus memberikannya dengan cuma-cuma. Kita telah dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia, untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Mari kita renungkan sejenak. Adakah cara yang lebih baik untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, selain daripada mengampuni mereka, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengampuni kami dengan cuma-cuma, sekalipun kami tidak layak untuk menerimanya. Beri kami kemampuan untuk menyampaikan kasih dan kemurahan yang telah kami dapatkan kepada orang di sekeliling kami.
Lembutkan hati kami terhadap mereka yang bersalah kepada kami, dan bantu kami untuk makin serupa dengan Engkau, dengan cara mengampuni dan mengasihi orang lain seperti yang telah Engkau perbuat atas hidup dan perbuatan kami di masa lalu. Kami mau mengampuni setiap mereka yang telah menyakiti kami, dan kami juga minta ampun jikalau selama ini orang-orang di sekeliling kami tersakiti oleh sikap kami yang belum berdamai dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap pendengar episode ini. Bukan kebetulan mereka mendengarkan episode ini. Jamah hati mereka ya Tuhan. Lembutkan hati mereka. Tuhan pulihkan dan sembuhkan hati yang terluka, yang menjadi penyebab mereka tidak bisa berdamai dengan sesama. Berikan hati yang penuh dengan kasih-Mu atas setiap pendengar episode ini, sehingga mereka mampu mengampuni dan bahkan memberkati setiap orang yang telah menyakiti mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Mari saudara, buka hati dan arahkan hati, pikiran, dan fokus hidup saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui program renungan harian ini. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menyambut kita semua dan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.